Pertama-tama, saya hanya ingin mengatakan, saya masih hidup dan kalian semua adalah saksinya. Oke Sobat Waras, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Kali ini kita akan saksikan pidato terbaru Netanyahu. Sekalian dia membantah tuduhan oleh warga Konoha dunia yang menyatakan bahwa dia telah tereliminasi. Dan dia dengan tegas mengatakan, saya masih hidup, ya, dan saya akan berjuang untuk menyelamatkan dunia. Bahkan Netanyahu juga membantah tuduhan dunia bahwa Trump membantu Israel itu karena desakan Netanyahu. Dia mengatakan tidak ada yang bisa mendikte Trump. Trump melakukan ini karena Trump sadar bahwa Iran itu berbahaya bagi dunia dan Iran harus dimusnahkan. Bagaimana video lengkapnya? Langsung saja menyaksikan dan salam waras, support terus Pavel 88 Channel. Sekarang setelah saya membantah berita palsu ini, saya ingin memberikan pembaruan tentang Operasi Singa Mengaum. Di bawah kepemimpinan visioner Presiden Trump, Amerika dan Israel bertindak bersama di Iran dengan tekad yang besar dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Operasi Rising Line dirancang untuk menghilangkan ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh rezim Ayatollah, rezim yang telah berperang melawan Amerika dan Israel serta rakyat Iran selama 47 tahun. Mereka meneriakkan mati untuk Amerika, mati untuk Israel, dan mereka membawa kematian kepada rakyatnya sendiri. Tujuan kami ada 3. Pertama, menghilangkan ancaman nuklir. Kedua, menghilangkan ancaman rudal balistik dan menghilangkan kedua ancaman ini sebelum mereka dikubur jauh di bawah tanah dan menjadi kebal dari serangan udara. Dan yang ketiga, ini berarti menciptakan kondisi bagi rakyat Iran untuk meraih kebebasan mereka dalam mengendalikan nasib mereka sendiri. Saat ini, rezim Ayatollah tidak hanya menyerang Amerika, tidak hanya menyerang Israel, tidak hanya menyerang rakyat Iran. Mereka menyerang seluruh Timur Tengah dan bahkan lebih jauh lagi, mereka telah menyerang warga sipil dan orang Amerika serta aset-aset Amerika di Irak, Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, UAE, Oman, dan bahkan melalui proksi mereka telah menyerang Siprus dan Eropa. Selama beberapa dekade, kami telah memperingatkan bahwa program rudal balistik mereka akan digunakan untuk menyerang target-target ini secara luas dan jika mereka tidak dihentikan, itu baru permulaan. Kultus kematian di Iran sedang mencoba memeras dunia dengan menutup jalur pelayaran internasional utama, Selat Hormuz. Itu tidak akan berhasil. Israel membantu dengan caranya sendiri, baik melalui intelijen maupun cara lain, dalam upaya Amerika untuk membuka Selat Tehran, maksud saya, Selat Hormuz. Tapi saya ingin meminta Anda membayangkan bagaimana rezim Ayatollah akan mampu memeras seluruh dunia jika mereka memiliki rudal balistik dengan hulu ledak nuklir. Coba bayangkan apa yang akan mereka lakukan. Lihatlah apa yang mereka lakukan sekarang dan bayangkan apa yang akan mereka lakukan jika mereka memiliki rudal balistik jarak internasional, dan hulu ledak berkepala nuklir. Bayangkan betapa besarnya ancaman itu. Jadi hari ini Israel dan Amerika Serikat sedang melindungi Amerika, Israel, seluruh Timur Tengah, dan saya berani mengatakan seluruh dunia. Terlepas dari berita palsu yang sayangnya tersebar sejak awal perang 20 hari yang lalu, kita sedang menang dan Iran sedang dihancurkan. Persenjataan rudal dan drone Iran sedang mengalami degradasi besar-besaran dan akan dihancurkan. Ratusan peluncur mereka telah dihancurkan, persediaan rudal mereka mengalami kerusakan parah, begitu pula industri yang memproduksinya. Itu penting. Dalam serangan menanjak, kami menghancurkan rudal-rudal tersebut. Dan kita telah menghancurkan banyak infrastruktur nuklir. Namun yang sedang kita hancurkan sekarang adalah pabrik-pabrik yang memproduksi komponen untuk membuat rudal-rudal ini dan senjata nuklir yang sedang mereka coba buat. Kita sedang melumpuhkan basis industri mereka dengan cara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Pertahanan udara Iran telah dibuat tidak berguna. Angkatan laut mereka kini tergeletak di dasar laut. Hari ini kami menghantam bagian lain dari angkatan laut mereka di Laut Kaspia. Angkatan udara mereka hampir hancur total. Struktur komando dan pengendalian Iran berada dalam kekacauan total. Dan saya bisa katakan masih ada pekerjaan yang harus dilakukan dan kami akan melakukannya. Dan saya ingin menutup sambutan pembuka ini dengan satu berita palsu lainnya, yaitu bahwa Israel entah bagaimana menyeret ASM ke dalam konflik dengan Iran.
Apakah ada yang benar-benar berpikir bahwa seseorang bisa memberitahu Presiden Trump apa yang harus dilakukan? Ayolah. Presiden Trump selalu mengambil keputusan berdasarkan apa yang menurutnya baik untuk Amerika dan boleh saya tambahkan juga untuk generasi mendatang. Dalam kasus ini, kepentingan tersebut benar-benar jelas, begitu juga dengan keberhasilan yang telah kita capai. Bersama-sama dalam koordinasi erat dengan Presiden Trump, dalam koordinasi erat antara Amerika dan Israel, militer kita, dinas intelijen kita, kita mencapai tujuan dengan kecepatan luar biasa. Tapi saya ingin mengatakan satu hal lagi. Konon, selama 40 tahun terakhir, saya selalu mengatakan bahwa Iran merupakan ancaman bagi Israel dan ancaman bagi dunia. Itu benar. Anda tahu siapa lagi yang mengatakan itu? Presiden Trump. 47 tahun yang lalu, ketika para preman Iran mengambil alih kedutaan Amerika, dia mengatakan betapa berbahayanya rezim ini. Pada masa jabatan pertamanya, dia tidak perlu diyakinkan sama sekali. Dia mengatakan bahwa kesepakatan nuklir Iran adalah kesepakatan terburuk yang pernah dia lihat dan dia keluar dari kesepakatan itu. Tepat sebelum masa jabatan keduanya, sebelum dia terpilih kembali, saya pergi menemuinya di Mar-a-Lago. Hal pertama yang dia katakan kepada saya adalah, sayang, kita harus memastikan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dia yang mengatakan itu kepada saya. Bukan saya yang mengatakannya kepadanya. Dia juga tidak perlu diyakinkan di sana. Sekarang, mengapa dia mengatakan itu? Karena selama lebih dari 4 dekade, rezim ini, seperti yang saya katakan di awal pernyataan saya, terus meneriakkan, matilah Israel, matilah Amerika. Tapi mereka mengatakan Israel hanyalah setan kecil yang menghalangi jalan mereka. Setan besar adalah Amerika Serikat. Dan para fanatik ideologis ini, para orang gila ini, mendefinisikan raison d'être mereka, alasan keberadaan mereka, sebagai memusnahkan peradaban Barat dan Amerika yang memimpinnya. Mereka telah mengambil nyawa dan dia mencederai ribuan orang Amerika di Irak dan Afghanistan. Mereka membunuh marinir Amerika di Beirut. Mereka mengebom kedutaan besar Anda. Mereka mencoba membunuh Presiden Amerika, Donald Trump, bukan sekali tapi 2 kali. Sekarang mereka memeras demi minyak. Bayangkan saja apa yang akan mereka lakukan, apa yang mampu mereka lakukan jika para orang gila ini memiliki senjata nuklir dan sarana untuk mengirimkannya ke setiap kota di Amerika, setiap kota di Eropa, dan ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah bahaya bagi seluruh dunia. Ini jelas merupakan bahaya bagi Israel. Ini jelas merupakan bahaya bagi Amerika. Kami sependapat tentang hal itu, Presiden Trump dan saya, Israel dan Amerika. Tapi saya pikir jika orang-orang jujur, jika para pemimpin jujur, mereka akan mengerti bahwa kami tidak hanya berjuang untuk diri kami sendiri, kami juga berjuang untuk mereka. Saya berbicara dengan puluhan pemimpin dunia, puluhan, mereka semua tahu itu. Dan secara pribadi mereka semua mengatakan hal itu. Mereka mengatakannya secara pribadi, tapi saya mengatakannya secara terbuka. Dunia berutang budi yang sangat besar kepada Presiden Trump karena telah memimpin upaya ini untuk menjaga masa depan kita. Oke, Sobat Waras, terima kasih untuk dukungan kalian selama ini. Dan hari ini kembali kita menyerahkan berkat Tuhan seperti program kita kepada teman hamba Tuhan ya, yang juga sedang pelayanan di pedesaan. Serahkan kepada bagaimana, semoga bermanfaat. Puji Tuhan dalam pelayanan. Terima kasih memberkati. Oke, terima kasih.